Terus terang kita masih juga fokus menginventarisir banyaknya aset-aset publik yang rusak ya. Karena kan pos polisi itu ada juga untuk menjaga keamanan warga di situ misalnya, dan pada saat itu terbakar tentu harus segera dipulihkan fungsinya. Ada yang menggunakan tempat lain, misalnya di Tegal Sari, sementara harus menggunakan tempat lain karena itu daerah yang padat sekali aktivitas warga dan mereka butuh perlindungan juga dari segala gangguan sehari-hari. Lalu fasilitas umum kita berkoordinasi dengan Bupati Wali Kota. Kemudian juga sudah dikeluarkan sebuah ketetapan dari gubernur, sudah dibahas ya lebih tepatnya mengenai ketetapan bahwa memang telah terjadi konflik dan butuh penanganan, baik penanganan pencegahan dari konflik maupun juga pasca konfliknya. Itu fasilitas umum masyarakat menjadi prioritas kami. Namun demikian, karena Gerahadi Cagar Budaya, maka Ikatan Arsitek Indonesia, kemudian tim Cagar Budaya yang isinya juga lintas elemen, bukan hanya pemerintahan saja, ini ingin cepat untuk menginventarisasi situasinya dulu. Artinya seperti apa sih bangunan yang terbakar, bagaimana sehingga mereka bisa menjaga jangan sampai kemudian ada hal-hal yang terkait bangunan tersebut yang rusak lebih jauh lagi gitu. Karena ini yang menjadi kepentingan publik juga, Cagar Budaya, tim ini hadir untuk menjaga. Jadi mereka ingin lihat apa yang terbakar, apa yang enggak. Nah, yang sisa ini tidak boleh diutak-atik lagi lebih dan mereka mulai berpikir bagaimana restorasi. Ini justru munculnya dari para elemen yang peduli dengan cagar budaya. Karena sekali lagi bagi kami, bahkan sebagaimana disampaikan Bu Gubernur, bahkan tim Cagar Budaya meminta ruangan yang digunakan untuk kerja dipersembahkan kepada publik sebagai memorial mengenai jajak sejarah Gerahadi. Ya, kita harus tentu mengikuti saran tersebut. Itu lebih penting, nomor satu itu. Barulah kemudian tempat kerja kami akan pikirkan bersama-sama. Ya, dan memang sekali lagi karena cagar budaya, jadi peraturannya mungkin berbeda ya dengan renovasi bangunan-bangunan lainnya. Betul. Jadi memang kita harus menghormati setiap tahapannya, dan yang paling luar biasa adalah karena sekali lagi Gerahadi punya sejarah yang panjang dari mulai berdirinya sampai dengan detik ini. Pertama dari kecagar budayaan sendiri dalam rekonstruksi, restorasi itu juga banyak peraturan, misalnya apapun yang kita harus berusaha mempertahankan kondisi yang lama. Kalau memang tidak terselamatkan gitu ya, atau tidak tersisa gitu ya, dalam membuat yang baru kita harus membuat replika yang semirip mungkin. Nah, hal-hal ini yang pastinya nantinya kedepannya akan bisa dinikmati mudah-mudahan ketika Gerahadinya sudah pulih kembali. Karena kalau sering sekali kok Gerahadi itu justru dibuka untuk anak-anak sekolah yang mentas di sana, seniman, budayawan gitu, banyak sekali elemen gitu yang masuk ke Gerahadi gitu. Jadi itu kalau sudah acara 17-an bahkan ruangan kami dipakai untuk naruh barangnya, propertinya penari-penari, silakan aja dipakai. Jadi sama sekali itu tidak eksklusif, itu dibuka untuk masyarakat, tapi memang untuk ketertiban kerja memang tentu ada aturannya ya, bagaimana itu diakses gitu, tapi prinsipnya itu terbuka kepada publik dengan aturan-aturan yang sekali lagi kami mohon doanya. Ini situasi yang tentu tidak kita harapkan. Saya merasa terharu bahwa masyarakat banyak yang menaruh simpati kepada Gerahadi sebagai cagar budaya, dan itulah sebabnya kenapa pengamanan Gerahadi terus kita lanjutkan, karena ini milik masyarakat Jawa Timur. Kita harus jaga dari pihak-pihak yang mungkin punya keinginan yang tidak sejalan dan ingin merusak cagar budaya tersebut. Jadi itu menjadi sebuah prinsip yang kita pegang, dan kita berdoa Indonesia selalu dalam keadaan yang aman, tentram, dan segala aspirasi harus kita hormati untuk terus melakukan pembenahan, introspeksi, menjadi insan yang lebih baik lagi. Sama, kita junjung tinggi kedamaian, kerukunan, karena saya percaya kalau kerukunan itu harus diperjuangkan, karena kita sama-sama mau. Dan aku bangga sih kalau di Jawa Timur melihat peristiwa yang kemarin itu, melihat kekompakan seluruh masyarakat dari mulai gotong royongnya, dan juga bahkan lahirlah sebuah tagline warga jaga warga. Mudah-mudahan ini tidak hanya karena adanya peristiwa ini, tapi juga berlanjut terus. Jadi kita
memperjuangkan kedamaian, kerukunan, tapi tentunya tetap membuka ruang-ruang aspirasi masyarakat kepada kita. Dan warga jangan takut, sekali lagi dengan semangat warga jaga warga, teruslah beraktivitas, roda kehidupan kita terus berjalan. Sekali lagi kami terima kasih juga banyak yang datang ke Gerahadi dari elemen buruh, dari santri yang datang melakukan bersih-bersih sebagai wujud rasa peduli mereka terhadap Gedung Negara Gerahadi yang merupakan milik semua. Sekali lagi